Alexander Agung, atau Alexander the Great. Nama ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga kalian yang suka banget sama Yunani kuno atau sejarah. Alexander the Great adalah Raja Makedonia, yang berhasil menaklukkan wilayah yang luas pada masanya, sehingga sering dikatakan bahwa ia menguasai separuh dunia pada masanya, mulai dari Yunani kuno, Kekaisaran Persia, sampai ke perbatasan India. Dan yang lebih hebatnya lagi, selama penaklukan wilayah-wilayah tersebut, dia sama sekali tidak terkalahkan. Kalau di Asia kita punya Genghis Khan, di barat kita punya Alexander Agung. Kehebatan Alexander Agung ini bisa kita lihat di berbagai kota, di belahan dunia. Di antara yang paling terkenal adalah Alexandria di Mesir, yang ia dirikan pada tahun 332 sebelum Masehi. Tidak hanya di Mesir, Alexander juga mendirikan kota Alexandria di Afghanistan dan Alexandria di Pakistan saat ia memperluas wilayah kekuasaannya ke Asia. Selain kota, nama Alexander juga muncul di berbagai tempat lain, mulai dari sungai, pegunungan, hingga gunung berapi. Tidak hanya itu, ia juga bahkan jadi inspirasi beberapa tokoh dunia, seperti Julius Caesar yang iri dengan kesuksesan Alexander yang bisa menaklukkan wilayah yang begitu luas di usia yang masih muda. Dan saking hebatnya, Alexander sering dirumorkan sebagai anak dari dewa Zeus. Alexander the Great lahir pada tanggal 20 Juli 356 sebelum Masehi, di ibu kota Makedonia yang sekarang berada di wilayah Yunani. Dia adalah anak dari Raja Philip II, yang jadi Raja Makedonia saat itu, dan ibunya, Olympias, istri kedua Raja Philip. Ayah Alexander, Raja Philip II, bisa dibilang bukan sekadar raja biasa. Raja Philip dari Makedonia adalah raja yang punya jasa besar dalam membuat Makedonia menjadi kerajaan kuat di sekitar wilayah Yunani dan Mediterania saat itu. Pada zaman Yunani kuno, ada dua kota besar yang bisa dibilang paling kuat, yaitu Athena dan Sparta. Mereka bahkan sempat bekerja sama untuk melawan pasukan Persia yang pernah menginvasi wilayah Yunani kuno. Saat itu, kerajaan Makedonia dianggap tidak ada apa-apanya oleh orang Yunani. Mereka dianggap bangsa barbar dan terbelakang. Namun, semenjak Raja Philip II berkuasa, perlahan-lahan Makedonia berubah menjadi salah satu kerajaan yang paling berpengaruh dan kuat di daratan Yunani dan Mediterania. Pasukan Makedonia berhasil menguasai beberapa kota penting di zaman Yunani kuno, seperti Athena, Siprus, dan Tesalonika. Dari penaklukan itu, Raja Philip mendirikan Liga Korintus atau Liga Helenik. Ini semacam persatuan negara-negara yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Makedonia, yang isinya hampir semua kota Yunani kecuali Sparta. Tujuan liga ini dibentuk adalah untuk melawan Persia yang dulu memporak-porandakan wilayah Yunani. Dalam liga ini, Raja Philip II lah yang kemudian menjadi komandan pasukan tertinggi. Jadi, bisa dibilang ayahnya Alexander Agung adalah orang yang sangat berpengaruh di wilayah Yunani kuno. Ibu Alexander, Olympias, menurut beberapa sumber adalah ibu yang sangat kejam. Bukan kejam ke Alexander, tapi kejam kepada semua orang yang dianggap menghalangi Alexander untuk berkuasa. Ada banyak rumor yang menceritakan kekejaman Olympias ini. Salah satu yang terkenal adalah rumor yang mengatakan bahwa Olympias ikut terlibat dalam pembunuhan suaminya sendiri, Raja Philip, yang dilakukan agar Alexander bisa naik tahta menjadi Raja Makedonia. Olympias juga yang memberitahu Alexander bahwa dia sebenarnya adalah anak dari dewa Zeus. Sejak kecil, Alexander diyakinkan oleh ibunya bahwa ayahnya adalah Zeus, bukan Raja Philip II, dan bahwa Alexander ditakdirkan untuk menjadi penguasa besar. Banyak sumber yang mengatakan bahwa Alexander benar-benar percaya bahwa dia adalah keturunan dari Zeus. Bukan hanya Alexander, tetapi pengikutnya juga percaya bahwa dia adalah manusia setengah dewa atau demigod. Sebenarnya, Alexander memiliki saudara laki-laki. Namanya adalah Archidanus atau yang lebih dikenal sebagai Philip Archidanus. Dia adalah kakak tiri Alexander.
Para sejarawan menggambarkan sosok Arrhidaeus ini sebagai orang yang punya masalah dalam belajar, atau bisa dibilang keterbelakangan mental. Jadi, Raja Philip II menaruh harapan yang sangat besar kepada Alexander sebagai penerusnya. Sebagai anak raja yang paling berkuasa saat itu, tentu saja Alexander memiliki privilege. Raja Philip memastikan anaknya mendapatkan pengajaran terbaik dan juga guru terbaik di seluruh Yunani. Kalau kalian suka belajar filsafat, pasti sudah tidak familiar dengan bapak filsafat yang satu ini, Aristoteles. Tidak hanya menjadi guru, Aristoteles juga menjadi mentor dan teman bagi Alexander, yang membantunya mengembangkan karakter dan kepemimpinan. Aristoteles menjadi guru Alexander waktu dia berumur 13 tahun sampai 16 tahun. Selain itu, Alexander juga diajari oleh orang lain untuk membaca, menulis, dan bertarung. Pengalaman pertama Alexander ikut perang terjadi pada tahun 340 sebelum Masehi, waktu dia berumur 16 tahun. Waktu itu, ayahnya sedang pergi ke Bizantium, jadi Alexander yang memimpin sementara di Makedonia. Di saat yang bersamaan, ada pemberontakan yang terjadi di wilayah suku Maedi di Trakia. Karena saat itu Makedonia dipimpin sementara oleh Alexander. Mau tidak mau Alexander harus menghadapi pemberontakan itu. Singkat cerita, Alexander dan pasukan Makedonia berhasil mengalahkan para pemberontak dan mengambil alih kota mereka. Selain itu, Alexander menamai kota itu sesuai dengan namanya, Alexandropolis, yang sekarang terletak di wilayah Thrace, Yunani. Penamaan kota itu adalah untuk mempromosikan kekuasaan dan pengaruh Alexander. Ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia adalah penerus yang sah dari kerajaan Makedonia dan pemimpin yang kuat. Itu adalah kampanye pertama Alexander yang berhasil, dan Alexandropolis hanyalah awal dari banyak kota-kota yang akan ditaklukkan oleh Alexander Agung. 2 tahun kemudian, pada tahun 338 sebelum Masehi, Alexander dipercaya oleh ayahnya untuk ikut dalam pertempuran Haironea di Boeotia. Itu adalah pertempuran antara aliansi kota-kota Yunani yang dipimpin Athena dan Thebes melawan pasukan Makedonia yang dipimpin Raja Philip II. Di pertempuran Haironea ini, pasukan Makedonia berhasil mengalahkan pasukan gabungan Yunani. Dengan kemenangan ini, akhirnya Liga Korintus terbentuk, dan semua kota-kota di Yunani kuno kemudian bekerja sama dengan Makedonia, kecuali Sparta. Setahun setelah pertempuran Haironea, muncul masalah antara Olympias dan Raja Philip II, atau ibu dan ayah Alexander. Ada desakan dari orang-orang di istana bahwa Raja Philip seharusnya menikahi wanita berdarah murni Makedonia, sehingga yang nantinya menjadi raja adalah orang Makedonia asli, bukan campuran. Sedangkan ibu Alexander bukan orang Makedonia asli, dia berasal dari Epirus, sebuah kerajaan di barat daya Makedonia. Jadi, bisa dibilang Alexander ini half-blood, berdarah campuran, bukan orang Makedonia asli. Karena hal ini, Raja Philip kemudian menceraikan Olympias dengan alasan Olympias dituding selingkuh dan mengklaim bahwa Alexander bukan anak kandungnya. Entah apakah Raja Philip juga percaya bahwa Alexander adalah anak dari Zeus atau memang dia tidak suka dengan Alexander, kita tidak tahu. Tapi yang pasti, Raja Philip menceraikan Olympias dan kemudian menikahi Cleopatra. Ia adalah putri dari Raja Neoptolemus dari Epirus. Di pesta pernikahan Raja Philip dan Cleopatra, terjadi keributan. Di pesta itu, Alexander dihina-hina dan disebut sebagai anak haram oleh salah satu komandan pasukan Philip yang bernama Attalos. Pertengkaran ini kemudian meluas dan membuat Philip ikut memarahi Alexander. Karena tidak mau memperburuk suasana, Alexander pergi dari pesta itu dan mengajak ibunya, Olympias, untuk pergi ke Epirus. Setelah Alexander diusir oleh ayahnya, hubungan Alexander dan ayahnya pun renggang. Tapi itu tidak berlangsung lama, dikarenakan Alexander diminta untuk kembali ke ibu kota Makedonia oleh sang ayah. Saat itu, posisi Alexander sebagai calon pengganti raja masih tidak pasti, karena ibunya sudah bercerai dan istri baru Raja Philip, yaitu Cleopatra, sedang mengandung. Jika anak yang dikandung Cleopatra adalah laki-laki, maka dia akan menjadi calon raja yang kuat setelah Philip turun tahta.
Pada tahun 336 sebelum Masehi, diadakan sebuah pesta pernikahan bagi saudara laki-laki Olimpias dengan anak perempuannya. Pesta pernikahan itu tentu saja dihadiri oleh Raja Philip sebagai ayah mempelai wanita. Di situ juga ada Alexander yang diundang oleh Raja Philip untuk memperbaiki hubungan mereka yang renggang semenjak kejadian di pesta pernikahan Philip dan Cleopatra sebelumnya. Namun sayangnya, di hari itu, ada sebuah insiden yang akan mengubah sejarah Makedonia. Di pesta itu, Raja Philip dibunuh oleh salah satu pengawalnya yang bernama Pausanias. Dia ditusuk berkali-kali sampai akhirnya meninggal. Ada banyak spekulasi tentang pembunuhan Raja Philip II. Beberapa orang berpendapat bahwa peristiwa itu direncanakan oleh Olimpias, ibu Alexander, agar putranya dapat langsung menjadi raja. Namun, ada juga yang percaya bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh musuh politik Raja Philip yang tidak senang dengan sikapnya. Terlepas dari alasannya, Alexander, sebagai pewaris sah kerajaan, dilantik menjadi Raja Makedonia selanjutnya. Setelah Alexander dilantik, ibunya, Olimpias, memerintahkan agar istri Raja Philip II, Cleopatra, dan anaknya dihukum mati. Ada yang mengatakan bahwa mereka dibakar hidup-hidup, sementara yang lain mengatakan bahwa Cleopatra dipaksa untuk gantung diri. Setelah resmi menjadi Raja Makedonia di usia 20 tahun, Alexander langsung menghadapi pemberontakan dari salah satu kota besar Yunani bernama Thebes. Dia menyadari bahwa setelah kematian ayahnya, kota-kota Yunani yang berada di bawah kekuasaan Makedonia akan mulai melepaskan diri dan memberontak. Oleh karena itu, Alexander perlu menunjukkan kekuatannya dan membuktikan bahwa dia sama kuatnya dengan raja sebelumnya. Alexander memimpin pasukannya menuju Thebes dan menghancurkan seluruh kota. Penduduk yang tersisa dijadikan budak. Kota Thebes hancur total. Berita kehancuran kota itu dikirim ke semua kota-kota Yunani. Alexander seolah-olah mengirimkan pesan kepada mereka, "Inilah yang akan terjadi jika kalian melawan saya." Strategi ini berhasil. Hampir semua kota di Yunani, atau setidaknya yang masuk dalam Liga Korintus, menyatakan dukungan kepada penguasa baru Makedonia, Alexander Agung. Setelah Alexander merasa bahwa tidak akan ada lagi potensi pemberontak dari sekutu, Alexander mulai fokus untuk melanjutkan impian ayahnya dan menaklukkan bangsa Persia. Alexander ingin menaklukkan Persia untuk membebaskan pengaruh Persia di daratan Yunani dan juga untuk membalas dendam atas invasi yang pernah dilakukan Persia ke Yunani di bawah kepemimpinan Raja Xerxes pada tahun 480 dan 479 sebelum Masehi. Dengan pasukan gabungan sebanyak 32.000 infanteri dan 5.100 kavaleri, Alexander menuju ke Anatolia untuk memulai kampanye penaklukan Persia pada tahun 334 sebelum Masehi. Pertempuran pertama dengan Persia terjadi di pertempuran Granicus, di daerah yang sekarang menjadi wilayah Turki bagian barat, tidak jauh dari kota Tral. Alexander berhasil mengalahkan pasukan Persia dan membebaskan kota Sardis dan Ephesus dari kekuasaan Persia. Pada tahun 333 sebelum Masehi, pasukan Alexander kembali berhadapan dengan pasukan Persia dalam pertempuran Issus, yang berada di dekat wilayah Suriah saat ini. Kali ini, pasukan Persia dipimpin langsung oleh raja mereka, Darius III. Dalam pertempuran Issus, pasukan Alexander kembali berhasil mengalahkan pasukan Persia, meskipun raja mereka, Darius III, berhasil melarikan diri. Setelah itu, Alexander berhasil mengambil alih kota-kota di sepanjang timur Mediterania, seperti Tyre dan Gaza di Palestina. Pada tahun 331 sebelum Masehi, setelah penaklukan Gaza, Alexander memasuki Mesir dan mendirikan kota yang dinamakan Alexandria, yang kemudian menjadi kota besar di masa depan dan pusat seni serta ilmu pengetahuan. Di Mesir, Alexander juga memproklamirkan dirinya sebagai Fir'aun dan menjadi penguasa Mesir. Setelah meninggalkan Mesir, Alexander menuju Suriah dan menyusuri wilayah di utara Mesopotamia. Pada tahun 331 sebelum Masehi, Alexander kembali bertemu dengan pasukan Raja Darius III dalam pertempuran Gaugamela di wilayah bagian utara kota Irak. Dalam pertempuran ini, Alexander menghadapi pasukan Persia yang jumlahnya lebih banyak daripada pertempuran sebelumnya. Namun, pasukan Persia tetap dikalahkan oleh Alexander dan Darius III berhasil kabur lagi.
Meskipun berhasil kabur, Darius III akhirnya menemui ajalnya. Dia dikhianati oleh salah satu bawahannya bernama Bessus. Dengan kematian Darius III, Alexander mengambil alih kekaisaran Persia. Seperti penaklukan wilayah lainnya, Alexander melakukan upacara penguburan bagi Darius III. Hal ini bertujuan untuk mengambil hati masyarakat Persia agar tidak terjadi pemberontakan di masa depan saat Alexander berkuasa. Setelah menaklukkan kekaisaran Persia, Alexander terus melakukan kampanye militernya hingga ke Asia, tepatnya di Sungai Gangga di India. Saat berada di Uzbekistan, Alexander bertemu dengan anak salah satu penguasa di sana, seorang gadis bernama Roxana. Alexander jatuh cinta padanya dan akhirnya menikahinya. Sepanjang perjalanannya, Alexander menaklukkan beberapa kota dan menamai kota-kota itu Alexandria. Ada banyak kota yang dinamai Alexandria oleh Alexander, termasuk kota Bucephala atau Alexandria Bucephala di Pakistan yang dinamai sesuai nama kudanya, Bucephalus. Setelah sampai di India, pasukan Alexander kelelahan dan meminta Alexander untuk kembali pulang. Pasukan Alexander sudah kelelahan, baik secara mental maupun fisik. Apalagi, Alexander juga dianggap tidak mampu lagi memimpin karena dia mulai sering mabuk-mabukan dan bahkan mengeksekusi beberapa teman terdekatnya hanya karena perbedaan pendapat. Dengan pasukannya yang lelah dan kehilangan banyak teman baiknya, Alexander akhirnya memutuskan untuk kembali pulang. Alexander kembali ke Persia, tepatnya di wilayah Susa yang sekarang menjadi Iran. Di sana, Alexander menikahi dua wanita lagi, Barsine, putri Darius III, dan seorang wanita Persia bernama Parisatis. Saat Alexander berada di Babilonia untuk mempersiapkan kampanye militer berikutnya menuju wilayah Arabia, yang berada di wilayah selatan Kekaisaran Persia, dia jatuh sakit. Alexander mengalami demam yang panjang dan meninggal dunia pada 10 atau 11 Juni tahun 323 sebelum Masehi di Babilonia. Dia meninggal di usia 32 tahun. Ada banyak spekulasi tentang penyebab kematiannya. Mulai dari diracun, penyakit malaria, meningitis, hingga infeksi bakteri karena minum air yang kotor. Saat Alexander sekarat, dia ditanya siapa yang akan menjadi penggantinya. Alexander hanya menjawab, yang terkuat. Akibat pernyataan ini, wilayah penaklukan Alexander kemudian dibagi-bagi ke keempat jenderalnya. Mereka berempat kemudian saling berkonflik, yang kemudian dikenal sebagai Perang Diadohi, Perang Para Penerus, yang terjadi antara tahun 322 dan 275 sebelum Masehi. Jadi, setelah Alexander meninggal, banyak pemberontakan dan perang saudara yang terjadi. Olympias, ibu Alexander waktu itu, menyuruh istri Alexander, Roxana, dan cucunya, Alexander IV, untuk tinggal di Pella, ibu kota Makedonia, supaya mereka tetap aman. Olympias terus memperjuangkan cucunya agar bisa berkuasa, tetapi dia kemudian dibunuh oleh Kassander pada tahun 316 sebelum Masehi. Sedangkan Roxana dan Alexander IV kemudian dibunuh juga pada tahun 310 sebelum Masehi. Sebagai seorang jenderal, Alexander adalah salah satu yang terbaik dan terbesar yang pernah ada. Dia sangat ahli dalam menggabungkan berbagai jenis pasukan dan menyesuaikan taktiknya dengan tantangan dari musuh, seperti suku-suku nomaden Shaka, suku-suku pegunungan India, atau Porus dengan gajah-gajahnya. Strateginya sangat terampil dan kreatif, dan dia tahu betul cara memanfaatkan setiap peluang di medan perang. Setiap kemenangan diraihnya dengan pengejaran yang tanpa ampun, penggunaan kavaleri yang efektif memberinya serangan mematikan. Berabad-abad setelah Alexander meninggal, banyak tokoh besar seperti Julius Caesar hingga Napoleon Bonaparte masih meniru taktiknya. Mungkin warisan terbesar Alexander adalah penyebaran budaya Yunani yang kemudian membentuk dunia barat, mempengaruhi politik Romawi hingga revolusi Prancis. Pemerintahannya yang singkat menandai masa penting dalam sejarah Eropa dan Asia. Ekspedisi dan minatnya terhadap penelitian ilmiah membawa banyak kemajuan dalam geografi dan ilmu alam. Alexander juga membangun banyak kota besar, mendorong kolonisasi besar di Timur Tengah dari Gibraltar hingga Punjab, yang akhirnya membuka jalur perdagangan dan interaksi budaya yang luas.
Penaklukannya menginspirasi generasi selanjutnya dengan ambisi dan keteguhan yang luar biasa. Alexander Agung tetap menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Dampaknya masih terasa di berbagai aspek kehidupan kita. Bagi sebagian orang, dia adalah pahlawan yang menyatukan kerajaan, tapi bagi yang lain, dia adalah penakluk yang kejam. Namun satu hal yang tidak bisa diambil darinya, gelar Agung. Alexander tidak mendapatkan nama itu dengan mudah. Dia memenangkannya dengan tangan dan darahnya sendiri.